Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas terkait Partai Demokrat yang akan menggelar Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional, pada hari Kamis dan hari Jumat tanggal 15-16 September 2022. Namun beritanya, Rapimnas tersebut banyak usulan dari para kader Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan dan AHY maju di Pilpres 2024. Karena kalau kita melihat pasangan Anies AHY itu sebenarnya sudah lama disuarakan oleh banyak kalangan, termasuk dari kader Partai Demokrat sendiri yang menginginkan ini duet supaya diusung di 2024. Nah, kalau Partai Demokrat ini sudah menyuarakan Anies Baswedan, kemudian Nasdem kemarin juga menyuarakan Anies Baswedan, kemudian kemarin ada Rakernas PAN juga begitu menyuarakan Anies Baswedan. Berarti ini sebenarnya banyak publik masyarakat yang menginginkan Anies Baswedan maju di 2024. Belum lagi para relawan Pak Anies Baswedan dari Aceh sampai Papua. Ini sudah cukup banyak. Sehingga ini menambah semangat dari relawan maupun dari Pak Anies Baswedan untuk lebih kuat, lebih punya hiroh untuk maju di 2024 karena pendukungnya ternyata juga banyak. Nah, sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita dari CNN Indonesia. Demokrat akui nama Anies menguat diusung 2024 jelang Rapimnas besok. Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat mengakui nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menguat untuk diusung di Pilpres 2024 jelang pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas yang akan digelar Kamis 15 September 2022. Juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Putra Mahendra, tak menampik bahwa kader partainya di daerah yang mendorong Anies untuk dipasangkan dengan Ketua Umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono di pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Yang kami tahu besok ada kemungkinan disampaikan juga ini oleh para pemilik suara dan oleh para pimpinan berbagai daerah, kata Herzaki di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu 14 September 2022. Namun begitu, Herzaki mengatakan partainya hingga kini belum menetapkan mekanisme untuk mengusung pasangan capres dan cawapres untuk 2024. Menurutnya, kendati hasil Rapimnas nantinya akan memunculkan nama Anies dan AHY, hal itu tetap akan dibicarakan dengan Majelis Tinggi Partai MTP yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kita mekanismenya ditentukan oleh MTP, Majelis Tinggi Partai, dan belum ada rapat pembahasan mengenai ini, kata dia. Rapimnas Partai Demokrat akan digelar 2 hari pada Kamis dan Jumat 15-16 September 2022. Herzaki mengatakan Rapimnas akan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari isu nasional hingga strategi pemenangan Partai Demokrat di 2024. Rapimnas akan dihadiri semua kader partai di tingkat daerah, mulai tingkat kabupaten kota hingga provinsi. Mereka merupakan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, serta kepala-kepala daerah yang merupakan kader Partai Demokrat. Juga membahas tentang yang tidak bisa dihindari adalah tentang capres yang akan diusung Partai Demokrat, kata Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief, Rabu 14 September 2022. Nah, ini sahabat Enjoy Channel terkait suara di Partai Demokrat menjelang Rapimnas. Ini nama Anies Baswedan ini menguat untuk diusung dari Partai Demokrat. Dan kita juga masih menunggu terkait keputusan Partai Nasdem. Karena dalam Rakernas Partai Nasdem kemarin akan mengusung 3 nama calon presiden, yaitu Ganjar, kemudian Andika Perkasa, Anies Baswedan. Kalau Ganjar ini kan kader PDIP, pernah disampaikan oleh Sekjen PDIP, jangan ambil kader kami. Nah, itu artinya bahwa Ganjar tidak boleh diusung dari partai lain, kecuali memang Ganjar keluar dari PDIP.
Jadi itu artinya bahwa peluang Ganjar untuk diusung Partai Nasdem itu kecil. Kemudian Jenderal Andika Perkasa saat ini masih menjabat sebagai Panglima. Ini juga diusung. Tetapi kalau kita lihat di berbagai lembaga survei, itu tidak nampak menyolok suara dari Jenderal Andika Perkasa. Karena beliau memang tidak terjun ke dunia politik. Seorang tentara tidak boleh berpolitik. Karena itu ini juga kecil kemungkinan Partai Nasdem mengusung Andika Perkasa. Dan salah satu yang paling menonjol, salah satu yang berpeluang untuk diusung yaitu Anies Baswedan. Karena memang pemilik suara di Partai Nasdem itu mayoritas memilih Anies Baswedan untuk maju di 2024. Maka menurut saya yang lebih tepat memang Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan. Nah, sahabat Enjoy Channel, kenapa Anies Baswedan diusung? Pertama, kalau kita lihat di internal Partai Nasdem, sebelum Nasdem itu menjadi partai politik, masih berupa ormas, itu Anies Baswedan ikut mendirikan Ormas Nasdem. Itu artinya kalau kita melihat bahwa Anies bukan orang lain di Partai Nasdem, karena memang sebelumnya Pak Anies ikut mendirikan Ormas Nasdem sebelum Nasdem menjadi partai politik. Kemudian yang kedua, kenapa memilih Anies Baswedan? Karena track record Anies Baswedan jelas. Pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan hari ini masih Gubernur DKI Jakarta. Banyak program-program dari Pak Anies Baswedan itu yang berpihak kepada warga masyarakat DKI Jakarta. Sebut saja Pak Anies kemarin meluncurkan sebuah program terkait pajak bumi bangunan, di mana kalau warga masyarakat di DKI Jakarta itu punya NJOP ini 2 miliar, di bawah 2 miliar ini gratis, tidak perlu membayar pajak PBB, pajak bumi bangunan. Tetapi kalau di atas 2 miliar ini mendapat diskon antara 10-15%. Ini adalah program dari Pak Anies Baswedan. Ini saya pikir sangat baik, sangat bagus untuk meringankan beban dari masyarakat. Apalagi hari ini pemerintah Pak Jokowi menaikkan harga BBM. Tentu beban masyarakat cukup berat. Karena kita melihatnya ini secara kompleks, bukan hanya faktor BBM saja. Karena kalau BBM naiknya kan dari Pertalite 7.650 menjadi 10.000. Ada selisih 2.000 lebih. Melihatnya kan tidak hanya itu saja. Efek dari kenaikan BBM, maka semua kebutuhan pokok, semua barang-barang yang dijual di toko ini mengalami kenaikan. Jadi kalau kita melihat 2.000 kali berapa kebutuhan warga masyarakat kali seluruh warga masyarakat Indonesia. Ini kan luar biasa besar. Terjadi inflasi, terjadi kenaikan harga, dan itu tidak bisa dihindari. Nah, karena itu Pak Anies Baswedan ini membuat satu program terkait pajak bumi bangunan. Dan kemarin juga ada rapat dari internal pemerintah DKI Jakarta yang membahas mengenai kenaikan harga BBM. Nah, biasanya Pak Anies membuat program ada keringan-keringanan dengan kenaikan harga BBM. Misalnya ada sembako yang harganya lebih murah atau transportasinya itu membayar separuh atau gratis dan sebagainya. Biasanya itu yang akan dilakukan. Dan mudah-mudahan ini terwujud dari Pak Anies Baswedan agar bantuan itu bisa meringankan beban masyarakat DKI Jakarta. Kemudian Pak Anies membangun 33 tower rusunawa yang kemarin diresmikan. Ini juga kebutuhan warga masyarakat DKI Jakarta. Bagi yang belum punya rumah bisa menempati rusunawa yang menjadi program Pak Anies Baswedan. Kemudian ada rumah DP 0 rupiah. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat DKI Jakarta. Kemudian kemarin Pak Anies membangun rumah sewa. Kemudian apartemen, semua diperuntukkan untuk warga masyarakat DKI Jakarta. Jadi banyak program dari Pak Anies Baswedan. Belum lagi Pak Anies membangun kampung susun akuarium, membangun kampung susun bayam, kemudian membangun jembatan, membangun JIS, kemudian membangun Formula E. Ini semua ditangani Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies hanya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 5 tahun. Atau 1 periode, tetapi hasilnya luar biasa. Apalagi kalau Pak Anies ditambah 1 periode, ini luar biasa. Tetapi
banyak publik, banyak masyarakat yang menginginkan malah lebih dari itu, supaya Pak Anies maju di 2024. Sudah waktunya Pak Anies ini berkontestasi pada Pilpres 2024. Dulu kita juga pernah lihat Pak Anies juga ikut kontestasi calon presiden yang dari Partai Demokrat. Kemudian Pak Anies punya pengalaman sebagai rektor Paramadina. Ini juga luar biasa pengalaman di kampus. Pak Anies juga pengalaman menjadi menterinya Pak Jokowi. Pak Anies punya pengalaman menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi banyak pengalaman yang didapat Pak Anies Baswedan. Maka publik berharap agar Pak Anies diusung di 2024. Dan kali ini gayung pun bersambut, Partai Demokrat jelang Rapimnas. Ini suaranya banyak mengusung Anies AHY maju di 2024. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.